Oke, kita kembali lanjut. Referensi yang Anda bisa gunakan untuk belajar atau mempelajari bibliologi, diantaranya ada C.S. Lewis, Systematic Theology, kemudian Paul Enns dengan buku The Moody Handbook of Theology, kemudian Millard Erickson, Teologi Kristen, kemudian juga William Wayne, Systematic Theology, kemudian Charles Ray, Teologi Dasar, kemudian Henry Thyssen, Sistematika, dan Arnold Tindas, Ineransi atau Ketaksalan Alkitab. Kemudian kita masuk pada materi kuliah kita pada hari ini. Namun saya ingin menjelaskan terkait dengan apa yang nanti kita akan pelajari. Saya memberikan skema atau gambaran kerangka kita memahami Alkitab, bahwa Alkitab itu merupakan gagasan Allah, gagasan atau pikiran Allah, kemudian itu diwahyukan kepada para penulis yang nanti melalui pengilhaman atau inspirasi Roh Kudus. Kemudian para penulis tersebut, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menuliskan naskah asli Alkitab, dan kemudian dikumpulkan kitab-kitab tersebut sejumlah 66 kitab. Dan kemudian kumpulan-kumpulan kitab tersebut atau yang disebut dengan kanonisasi tersebut itu mengalami proses atau pergumulan kritik teks. Kemudian juga Alkitab itu ada baik Perjanjian Lama yang dituliskan dalam bahasa Ibrani dan juga Perjanjian Baru dituliskan dalam bahasa Yunani. Kemudian Alkitab tersebut yang dalam naskah atau dalam bahasa aslinya, baik Perjanjian Lama yang dituliskan dalam bahasa Ibrani dan sebagian dituliskan dalam bahasa Aram, dan Perjanjian Baru dituliskan dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang di dalamnya juga termasuk bahasa Indonesia. Kemudian terjemahan tersebut kemudian mengalami proses penafsiran dan juga penerangan yang kemudian menjadi satu gagasan dalam pikiran kita. Kemudian itu nanti akan teraplikasikan yang menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Nah, makanya tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa kita belajar bibliologi ini harus bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita. Bahkan selanjutnya saya menggambarkan di sini ketika sudah terjadi perubahan dalam kehidupan kita, kita mampu mengkomunikasikan kepada orang lain sehingga orang lain pun juga akan mengalami perubahan. Oke, kemudian kita langsung masuk kepada definisi daripada bibliologi. Bibliologi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia. Nah, jadi kalau biblion itu dia singular atau singular, tunggal. Kemudian kalau biblia itu plural atau jamak, jadi lebih daripada satu. Jadi kalau biblion itu artinya buku, kalau biblia itu artinya buku-buku. Dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu atau buku-buku ilmu. Nah, sehingga kata bibliologi ini mempunyai pengertian secara sederhana adalah buku-buku atau tulisan-tulisan yang tersebut adalah Alkitab atau firman Allah. Selanjutnya, ini kelihatan gambarnya? Terlihat ini slide-nya ini? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya,
saya menjelaskan bahwa bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Nah, Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Jadi Alkitab itu juga disebut sebagai kanonik. Nanti saya akan jelaskan apa itu kanonik atau kanon. Sampai di sini ada ingin bertanya silakan, karena metode pembelajaran kita di sini adalah kuliah atau ceramah dan juga diskusi ataupun tanya jawab. Ada yang ingin bertanya atau ada yang mungkin kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, pas. Oke. Bibliologi dalam teologi sistematika dengan peranggapan. Nah, bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Jadi tidak ada manusia yang mampu memahami, mengetahui, mengenal Allah tanpa Allah sendiri yang memperkenalkannya kepada manusia. Jadi dengan segala upaya apapun juga tidak ada manusia yang mampu mengenal dan memahami Allah itu. Dan bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika. Yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Nah, mata kuliah bibliologi ini atau bibliologi ini sangat penting. Kita harus memahami dengan baik, dengan benar, sehingga ketika kita ingin mempelajari mata kuliah yang lain, baik itu teologi sistematika maupun teologi-teologi yang lain, ini menjadi dasar untuk kita dapat memegang teguh ketika kita membahas, kita mengkaji, kita menganalisa hal-hal yang baik secara doktrinal ataupun iman kepercayaan Kristen di dalamnya. Nah, saya ingin mengajak kita semua, bagi para mahasiswa yang belajar teologi, kita harus meyakini dengan baik, dengan benar mengenai Alkitab, bahwa Alkitab adalah sumber utama, sumber keyakinan kita. Kita meyakini dengan baik, dengan benar, dan dengan kuat bahwa Alkitab merupakan sumber utama untuk dapat menerangkan hal-hal yang terkait dengan, dalam hal ini secara khusus saya mau sampaikan adalah teologi. Sehingga nanti ketika kita mempelajari teologi, sistematika, ya bibliologi itu juga memang termasuk dalam teologi sistematika. Dan nantinya kita akan mempelajari teologi proper tentang Allah. Kita akan membahas apa itu Allah, siapa itu Allah, mengenai eksistensi Allah itu, apakah Allah ada atau tidak. Maka untuk dapat nanti kita akan membahas dan menjadi sumber menerangkan atau data-data atau bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya, maka Alkitab yang menjadi sumber. Alkitab yang menjadi sumber utama. Menjadi sumber utama dalam menerangkan hal-hal tersebut. Jadi kita akan mempelajari tentang Allah, kita akan mempelajari tentang Kristus atau kristologi, siapa itu Yesus, apakah dia Allah atau diakah manusia, ya kan? Seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Alkitab terkait dengan Yesus, dengan Kristus. Ya kan seperti itu. Kemudian juga nanti ketika kita membahas tentang
malaikat atau angelologi atau mempelajari tentang setan atau satanologi, maka Alkitab kembali lagi yang kita dapat gunakan sebagai sumber utama. Bukan hanya sebagai sumber utama, tapi sumber yang benar-benar diakui kebenarannya, dapat dipercaya. Nah, makanya nanti dalam bibliologi ini juga kita akan mempelajari tentang kredibilitas Alkitab atau kedapat dipercayaan terhadap Alkitab itu. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus mempunyai semacam presuposisi atau peranggapan bahwa Alkitab itu merupakan sumber informasi yang sangat valid, yang kredibilitas, yang sangat dapat dipercaya, yang memang kebenarannya itu memang sudah teruji. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai dasar pemahaman seperti itu, maka nanti ketika kita akan mempelajari teologi-teologi yang lain atau teologi sistematika yang terkait dengan bibliologi ini, maka nantinya kita akan tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga ketika nanti terjadi atau ada pandangan-pandangan atau pendapat dengan berbagai argumentasi yang mungkin secara logika, secara logis itu dapat diterima oleh akal. Nah, yang mungkin karena kemampuan berpikir kita yang sangat variasi atau berbeda-beda, ya kan, tidak semua sama mempunyai kemampuan berpikir secara logika itu sangat logis, sangat mampu menangkap dengan akal yang dapat dicerna dengan baik, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini yang saya ingin sampaikan, bahwa mempunyai presuposisi bahwa Alkitab merupakan sumber utama dan sumber keyakinan kita terhadap semua hal yang terkait dengan doktrinal atau hal-hal yang terkait dengan ajaran-ajaran kekristenan, yang diantaranya ada tentang Allah, tentang Kristus atau Yesus, tentang Roh Kudus, kemudian tentang malaikat, setan, dan juga tentang manusia, dan tentang dosa, tentang gereja atau eklesiologi, dan juga tentang akhir zaman, eskatologi. Nah, nanti semuanya itu yang masuk dalam ranah teologi sistematika itu. Jadi kembali lagi kita melihat keterangan-keterangan, bukti-bukti ataupun informasi-informasi yang disampaikan Alkitab yang menjadi sumber utama untuk kita dapat memberikan sebuah argumentasi, ya kan, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sudah jelaskan? Ada yang ingin bertanya? Sudah pas? Nah, saya akan tambahkan di sini terkait dengan apa yang ada di slide. Jadi Alkitab itu merupakan mempunyai otoritas yang tertinggi. Otoritas tertinggi dibandingkan dengan kitab-kitab atau tulisan-tulisan atau pernyataan-pernyataan yang lain. Ya kan? Jadi dia yang paling tinggi, punya otoritas, punya kekuasaan, punya kewenangan yang tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya itu dia tidak bisa dia sama rata dengan Alkitab. Jadi tidak ada buku, kitab atau pernyataan-pernyataan dari seseorang atau kelompok ataupun dari organisasi yang mensejajarkan Alkitab dengan pernyataan-pernyataan, baik secara pribadi atau personal ataupun juga kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu. Seperti itu. Jadi sekali lagi Alkitab mesti di atas. Dia tidak bisa disejajarkan, bahkan dia tidak bisa dibawa. Tidak bisa dibawa dengan pernyataan-pernyataan dari kelompok-kelompok tertentu atau kitab-kitab atau tulisan-tulisan dari kelompok-kelompok atau keyakinan-keyakinan tertentu. Jadi Alkitab harus di atas segala-galanya. Dia harus berada pada posisi yang
paling tinggi dibandingkan yang lain semuanya. Jadi ketika ada pendapat atau pandangan dari seseorang ataupun dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak bersesuaian dengan Alkitab, maka itu kita akan distorsikan, kita akan singkirkan. Itu tidak dapat kita terima. Kita tidak dapat terima. Nah, seperti itu. Kalau yang tidak bersesuaian ataupun juga kontradiksi dengan Alkitab. Seperti itu. Jadi sekali lagi harus di atas. Jadi nanti ketika ya saya seringkali menjelaskan bahwa ketika nanti ada pandangan atau ada doktrin dari gereja-gereja tertentu yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu tidak bisa kita terima. Itu tidak bisa terima. Jadi kita harus kembali lagi pada Alkitab. Nah, memang di sini persoalannya adalah ketika kita ingin melihat pada Alkitab yang seringkali terjadi ketidaksepahaman atau ketidaksesuaian pandangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara personal atau secara individu ataupun kelompok ataupun denominasi gereja, antara gereja A dan gereja B, yang menjadi persoalannya di sini adalah masalah interpretasi atau penafsiran. Jadi seringkali atau mungkin kita pernah mendengar bahwa ajaran dari si A dan si B atau ajaran dari gereja A dan gereja B ini tidak sama. Tidak sama, ya mungkin kalau tidak sama masih bisa diterima, tetapi ini tidak sama dan tidak sama dan bertolak belakang, bahkan kontras, saling bentrok, tidak bertabrakan, tidak saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, padahal mereka mengatakan bahwa pandangan mereka atau pendapat mereka atau ajaran dari kelompok mereka itu berdasarkan Alkitab. Jadi masing-masing atau semua menganggap bahwa ini pandangan mereka atau ajaran mereka ini merupakan ajaran yang ada dalam Alkitab. Yang A, B, C dan lain sebagainya masing-masing mengatakan bahwa ini berasal dari Alkitab. Tapi A, B, C dan lain sebagainya itu tidak bersesuaian. Kontradiksi. Semua mengatakan berasal dari Alkitab. Nah, oleh sebab itu saya melihat dan bahkan banyak orang juga yang mengetahui tentang hal tersebut. Persoalannya adalah interpretasi atau penafsiran. Nah, oleh sebab itu nantinya kita juga selain kita mempelajari teologi sistematika, kita juga harus memahami, menguasai dengan baik teologi biblikal. Nah, saya tidak tahu apakah Anda sudah belajar semua mata kuliah atau pelajaran-pelajaran yang masuk dalam ranah teologi biblikal. Ya, tadi juga sudah disebutkan pengantar perjanjian lama, satu pengantar perjanjian baru satu. Itu mata kuliah atau pelajaran-pelajaran yang masuk dalam teologi biblika. Tapi nanti ada banyak lagi mata kuliah yang masuk dalam ranah teologi biblikal. Nah, itu yang sebenarnya dasar yang harus Anda kuasai untuk nantinya akan membangun sebuah rumusan teologi atau doktrin. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita harus meyakini dengan baik, dengan kuat bahwa Alkitab mempunyai otoritas yang tertinggi, mempunyai kewenangan tertinggi. Kita
apa? Kita harus menjadikan Alkitab itu sebagai sumber utama untuk mempelajari semua teologi yang ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang wahyu Allah atau penyataan Allah. Nah, saya akan menjelaskan definisi dari bahasa Yunani. Kata wahyu itu atau penyataan itu bahasa Yunaninya apokalipsis, dari kata apokalipto, yang artinya sesuatu yang disingkapkan atau dibukakan dari apa yang dahulu samar-samar atau tertutup atau tidak terlihat jelas. Jadi begini, wahyu Allah atau penyataan, yang kalau dalam bahasa Indonesianya penyataan, itu merupakan sesuatu yang disingkapkan atau dibukakan. Dulunya itu samar-samar, kita tidak bisa melihat dengan jelas, tertutup. Namun ketika disingkapkan, dibukakan, maka itu menjadi terlihat dengan jelas. Nah, itu merupakan wahyu atau penyataan Allah. Nah, seperti itu. Selanjutnya dalam bahasa Ibrani ada padanan arti dari pengertian kata tadi, kata Yunani apokalipsis atau apokalipto. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan galah, yang artinya telanjang. Ya, bisa buka, nanti bisa dibaca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 26, kemudian di Yesaya pasal 53 ayat 1, 2 Samuel pasal 7 ayat 27. Nah, kata galah ini artinya telanjang. Jadi menelanjangi, terbuka semuanya terlihat dengan jelas, pokoknya tidak ada yang tersembunyi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu merupakan wahyu atau penyataan Allah. Kemudian secara umum dapat disimpulkan wahyu adalah atau penyataan Allah itu adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun perkataan atau kata-kata. Jadi wahyu merupakan sesuatu yang Allah singkapkan kepada manusia melalui perbuatan, dengan perbuatan maupun juga kata-kata atau firman yang disampaikan oleh Allah, baik secara langsung maupun juga melalui para nabi atau para rasul dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan inisiatif Allah sendiri. Jadi bukan karena seseorang atau kelompok tertentu yang ingin meminta Allah memberikan penjelasan, menjelaskan atau menerangkan sesuatu tentang diri Allah, ya kan? Tetapi ini merupakan inisiatif daripada Allah. Jadi Allah sendiri yang membuka dan melalui diri sendiri juga, yaitu perbuatan dan kata-kata Dia. Nah, untuk apa? Agar manusia yang ada itu dapat mengenal Allah penciptanya. Karena sekali lagi manusia itu tidak dapat mengenal Allah penciptanya, karena Allah itu transenden, jauh, tidak dapat dijangkau, tidak dapat dilampaui, tidak dapat dihampiri oleh manusia. Nah, Allah yang sendiri datang kepada manusia, memperkenalkan dirinya kepada manusia sehingga manusia mengenal Allah itu. Nah, seperti itu. Lebih lanjut, para teolog Kristen biasanya membedakan atau membagi dua macam cara Allah menyatakan dirinya kepada ciptaannya atau kepada manusia, yaitu dengan cara umum dan juga secara khusus, atau yang disebut dengan wahyu umum dan juga wahyu khusus. Wahyu khusus. Nah, penyataan umum atau wahyu umum artinya atau merupakan penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang. Jadi wahyu umum ini Allah menyatakan dirinya mengenai dirinya sendiri kepada semua orang. Jadi tidak kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi kepada semua orang. Nah, melalui apa? Melalui alam semesta, kemudian melalui sejarah dan
hati nurani manusia, alam semesta. Jadi ketika kita melihat alam semesta ini, mungkin gunung yang begitu tinggi, begitu besar, begitu hebat, atau laut ataupun samudra yang begitu luas, dan juga langit, angkasa, alam semesta ini yang begitu luas, sangat-sangat jauh dan tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, oleh mata manusia, ataupun juga teknologi sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan ada teknologi yang dapat mencapai atau melihat semua kejauhan alam semesta ini. Nah, dengan keadaan alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang lebih besar lagi. Kenapa saya mengatakan bahwa ada yang lebih besar lagi daripada alam semesta ini? Karena yang pasti alam yang begitu besar, begitu luas ini pasti ada yang menata, mengatur, mengendalikan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, alam yang besar ini, yang luas ini, yang begitu indah dan luar biasa ini, ya kan? Ada yang mengendalikannya. Nah, berarti kalau yang dikendalikannya itu luar biasa, hebat, luas, besar, dan lain sebagainya, maka yang mengendalikannya itu pasti lebih lagi daripada yang dikendalikannya itu. Nah, oleh sebab itu, alam semesta ini juga menggambarkan tentang Allah itu yang maha besar, maha kuasa, dan lain sebagainya. Bahkan Allah juga dapat menyatakan diri kepada manusia itu melalui sejarah. Dengan perjalanan sejarah, dunia ini atau alam ini, alam semesta ini, bahkan di dalamnya juga ada manusia. Di situ manusia akan melihat bahwa dalam perjalanan ini pasti ada yang menyertai, pasti ada yang menjaga, yang mengatur perjalanan waktu atau perjalanan sejarah tersebut. Sehingga manusia nantinya juga akan mengambil kesimpulan ada yang maha besar. Yang maha besar, yang kalau dalam bahasa kita, bahasa keyakinan kita itu adalah Allah. Nah, oleh sebab itu merupakan pernyataan umum Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan atau melalui sejarah. Nah, kemudian juga melalui hati nurani manusia. Jadi dalam diri manusia ada yang namanya hati nurani, dan hati nurani ini mampu membaca, mampu melihat, mampu merasakan, bahkan mengalami sesuatu. Dan dalam hal ini saya bisa simpulkan bahwa hal yang mungkin dianggap di luar hal yang sifatnya alamiah, yaitu supra alamiah atau supranatural, ada kuasa yang lebih besar, bahkan yang sangat besar, sehingga manusia melalui hati nurani itu menyimpulkan ada Allah. Nah, itu merupakan pernyataan umum atau wahyu umum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangkauan daripada wahyu umum itu tadi saya sudah jelaskan bahwa wahyu umum itu dinyatakan kepada semua orang atau secara umum. Nah, bisa kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 45, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17, 14 ayat 2. Kemudian sarana yang digunakan itu menggunakan cara-cara universal, yaitu melalui alam, sejarah, dan hati nurani manusia. Itu tadi sudah. Kemudian selanjutnya tujuan daripada wahyu umum itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri secara umum kepada semua manusia. Tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi seperti tadi, akhirnya ketika melihat apa alam ini yang begitu hebat, begitu besar, begitu indah, dan lain sebagainya,
tadi saya sudah simpulkan bahwa manusia pada akhirnya harus mengatakan ada Allah yang maha besar. Sehingga dengan kita mengatakan atau menganggap bahwa ada Allah yang besar, sikap yang seperti itu menunjukkan kita sementara atau sedang menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian untuk menyatakan kuasanya dalam alam semesta, kemudian keunggulannya daripada yang lain, dan keahliannya dan penentuannya dalam mengendalikan alam semesta, kemudian kita dapat melihat kebaikannya melalui sejarah, bahkan lewat pengalaman kehidupan kita, bahkan kecerdasannya dan keberadaannya yang hidup. Selanjutnya, keterbatasannya. Ini wahyu umum ini mempunyai keterbatasan. Yang pertama, wahyu umum itu membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah. Tetapi wahyu umum itu tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang benar dan penuh tentang Allah. Jadi walaupun tadi saya sudah katakan bahwa pada akhirnya ketika manusia melihat alam semesta ini yang begitu hebat, luar biasa, indah dan sebagainya, pada akhirnya manusia harus menyimpulkan ada Allah yang maha besar. Walaupun tidak semua manusia yang pada akhirnya menyimpulkan ada Allah yang maha besar, karena ada manusia-manusia tertentu yang kita tahu bersama, kelompok manusia tersebut merupakan orang atau kelompok yang tidak percaya akan Allah atau yang disebut dengan ateis. Walaupun mungkin dia sama seperti manusia yang punya keyakinan tentang Allah tersebut, yang pada akhirnya harus menyimpulkan ada Allah. Tetapi bagi orang ateis itu tidak, mereka tetap mereka tidak mengakui bahwa ada Allah. Nah, begitupun juga dalam hal ini mengenai wahyu umum, karena wahyu umum mempunyai keterbatasan, walaupun manusia akan menyadari akan keberadaan Allah itu, tetapi hal itu tidak mampu membawa manusia pada pengenalan yang benar, bahkan penuh atau utuh. Jadi ya masih belum sepenuhnya lah manusia dapat mengenal Allah dengan melihat alam semesta, bahkan melihat sejarah, dan bahkan melalui hati nurani manusia. Karena hati nurani manusia ini kan sudah saya bisa katakan dalam tanda kutip sudah tercemar oleh dosa. Jadi tidak sepenuhnya lagi mampu melihat dengan baik, benar, dengan tepat terhadap sesuatu melalui hati nurani. Oleh sebab itu, penyataan diri Allah secara umum atau disebut dengan wahyu umum itu tidak mampu membawa manusia mengenal Allah dengan benar dan penuh. Kemudian yang kedua, membawa manusia untuk berseru, tidak mampu membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah. Tetapi tidak cukup membawa, jadi keterbatasannya memang wahyu umum membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah. Tetapi tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. Jadi pujian orang-orang yang tadi saya katakan pada kesimpulannya mereka harus mengatakan bahwa ada Allah, sehingga orang-orang yang melihat alam ini dan lain sebagainya, dia pada akhirnya memuji, wah ini yang mengatur, mengendalikan, yang memelihara alam ini adalah sesuatu, something, atau kalau dalam istilah filsafatnya the being, yang ada, sesuatu yang ada itu adalah maha besar. Ya kan, keluar perkataan yang merupakan pujian kepada yang maha besar itu. Yang bagi mereka, tapi bagi kita itu menyebutnya dengan istilah Allah. Seperti itu. Tetapi sekali lagi pujian terhadap Allah itu oleh karena penyataan Allah secara umum itu tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. Nah, selanjutnya wahyu umum memberikan pengetahuan, ini keterbatasan wahyu umum. Wahyu umum memberikan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Allah itu baik, adil, sabar dan sebagainya, tetapi tidak memberikan pengetahuan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan
disediakan Allah. Selanjutnya kita masuk pada hasilnya dulu. Hasil daripada wahyu umum itu menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah khusus. Jadi anugerah umum ini sebenarnya sebagai satu jembatan yang nantinya akan membawa kepada anugerah secara khusus. Ya, walaupun tidak semua orang yang nantinya pada akhirnya akan terus terbawa kepada atau tergiring kepada wahyu secara khusus. Nah, seperti itu. Tetapi ini sebagai persiapan untuk nantinya akan masuk kepada wahyu secara khusus. Nah, kemudian dapat melawan isme-isme atau paham-paham yang menolak keberadaan Allah. Kemudian membatasi dosa manusia atau hukum moral. Jadi wahyu umum juga itu dapat memberikan kaidah-kaidah atau norma-norma atau hukum-hukum secara moral bagi manusia. Jadi melihat tatanan dunia ini dan tatanan secara sosial manusia satu dengan yang lainnya, maka di situ juga memberikan satu pernyataan baik secara moral dan juga secara sosial kepada manusia sehingga membatasi manusia untuk berbuat yang kalau dalam istilah kita adalah dosa. Kemudian juga wahyu umum juga dapat menghukum secara adil untuk mereka yang berdalil. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk pada pernyataan khusus atau ke wahyu khusus, ada pertanyaan? Atau ada tanggapan, silakan. Oke, sekarang kita masuk pada pernyataan khusus. Ayo, silakan kalau mau bertanya. Vera, kurang jelas? Oke, lanjut. Kita masuk pada pernyataan khusus atau wahyu khusus. Nah, wahyu khusus artinya penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus dan juga dituliskan dalam Alkitab. Jadi wahyu khusus itu merupakan penyataan Allah secara khusus kepada manusia melalui karya penebusan Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus dan juga melalui Alkitab. Nah, jangkauannya ini wahyu khusus ini hanya ditujukan kepada orang-orang pilihannya yang percaya. Sarananya itu melalui Yesus Kristus dan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Selanjutnya, tujuan daripada wahyu khusus, Allah menyatakan kehendaknya dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus. Dengan demikian mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Allah. Hasilnya menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan dan kehendak Allah dengan benar. Nah, jadi wahyu khusus baik tadi melalui Yesus Kristus dan Alkitab itu tadi tujuannya tadi Allah menyatakan kehendaknya. Jadi Allah ingin menyatakan kehendaknya dan juga Alkitab menjelaskan tentang perjanjian keselamatan dalam Yesus Kristus itu melalui penebusannya sehingga menambahkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah terputus. Nah, sehingga menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, yaitu Alkitab itu menjadi mengerti manusia mengenai tindakan, tujuan dan kehendak Allah. Apa sih yang menjadi kehendak Allah bagi manusia? Kehendak Allah yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan petunjuk, memberikan jalan, menyatakan tentang kebenaran